Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ilmi. Hari ini kita akan membahas di pertemuan kedua terkait dengan identifikasi pasien. Nah, mahasiswa di semester 2 ini akan menempuh ya selama 1 semester pada mata kuliah manajemen reka medis. Di pertemuan kedua terkait dengan identifikasi pasien, Bu Ilmi akan menjelaskan terkait dengan definisi atau pengertian. Yang kedua, ruang lingkupnya. Yang ketiga, tata laksana. Dan yang keempat, bagaimana prosedurnya terkait dengan identifikasi pada pasien. Berdasarkan definisi atau pengertiannya, identifikasi secara harfiah merupakan penentu atau penetapan identitas seseorang. Nah, dalam hal di sini adalah seorang pasien. Yang kedua, identifikasi tersebut dapat dilakukan secara positif atau melakukan komunikasi langsung antara pasien dengan petugas, di mana pasien dapat menyebutkan nama lengkapnya, tanggal lahir, secara sadar. Kemudian yang ketiga, dalam proses identifikasi dapat dilakukan dengan pemberian gelang identitas yang terbuat dari bahan plastik semi permanen yang dapat dipakai oleh pasien, di mana gelang plastik semi permanen tersebut digunakan dengan cara dililitkan atau mengelilingi pergelangan tangan atau pergelangan kaki, di mana pada gelang tersebut dilampirkan identitas pasien yang terdiri dari nama pasien, tanggal lahir, nomor reka medis, dan alamat pasien yang dapat digunakan sebagai tujuan identifikasi. Jadi, dapat disimpulkan di slide di sini bahwasannya identitas tersebut berupa gelang yang dapat digunakan sebagai penciri atau pembeda antara pasien satu dan yang lainnya. Nah, gelang tersebut dapat digunakan sebagai proses identifikasi sebagai pembeda antara pasien satu dengan yang lainnya. Kemudian, apa tujuan dari melakukan identifikasi tersebut? Yang pertama, dipastikan dengan adanya identifikasi dapat melakukan identifikasi secara benar setiap sebelum dilakukan suatu prosedur atau pengobatan terhadap pasien tersebut. Yang kedua, dapat menyediakan suatu tata laksana atau mekanisme yang dapat dilakukan untuk proses verifikasi serta identifikasi terhadap pasien secara benar. Nah, mengacu pada sasaran keselamatan pasien atau SKPI yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit, bahwasanya proses identifikasi ya di sini salah satunya adalah ketepatan identifikasi pasien pada sasaran pertama, dan itu harus terpenuhi dalam pemenuhan standar akreditasi pasien. Nah, tujuan identifikasi yang di sini adalah yang pertama, kita dapat melakukan pencocokan terkait pengobatan terhadap pasien. Yang kedua, dipastikan tidak terjadi kesalahan identifikasi kepada pasien selama pasien itu dirawat, karena dampaknya sangat fatal. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contoh ya, kesalahan dalam pemberian obat, kesalahan dalam pemeriksaan hasil pemeriksaan diagnosis, kesalahan pada prosedur operasi, dan lain sebagainya yang dampaknya sangat merugikan bagi pasien itu sendiri. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada prosedur pengobatan atau tindakan, maka perlu adanya identifikasi pasien. Nah, tujuannya identifikasi di sini adalah mengurangi atau meminimalisir kesalahan identifikasi, kesalahan prosedural,
kesalahan pada proses transfusi darah, serta pemeriksaan penunjang diagnostik. Dan yang terpenting adalah mengurangi kejadian cedera atau kejadian yang tidak diharapkan yang dapat memberikan kerugian fatal terhadap pasien. Lalu bagaimana tata laksana identifikasinya? Yang pertama, petugas wajib melakukan identifikasi kepada pasien dengan prosedurnya menanyakan nama lengkap serta tanggal lahir kepada pasien. Apabila pasien ini dalam kondisi sadar, jika tidak sadar maka bisa menanyakan kepada wali atau keluarganya. Yang kedua, melakukan identifikasi pasien dengan pemberian nomor rekam medis. Yang ketiga, apabila pasien itu bisa melakukan komunikasi efektif atau aktif dengan pasien, ya, maka kita dapat melakukan komunikasi tersebut secara langsung, meliputi tadi ya nama lengkap, tanggal lahir, ya, alamat dan lain sebagainya. Yang kedua, apabila pasien ini tidak dapat dilakukan komunikasi secara langsung atau aktif, maka proses identifikasinya dapat berupa dokumen foto dengan pemenuhan syarat apabila pasien tidak memiliki ekstremitas atau organ tungkai atas, bawah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pasien mengalami luka bakar. Yang ketiga, pasien mengalami gangguan kejiwaan atau psikiatri, ya, sehingga tidak dapat melakukan komunikasi secara efektif. Dan yang terakhir, pasien ditemukan dalam kondisi tidak memiliki identitas diri, maka bisa pendokumentasiannya berupa foto. Nah, bagaimana tata laksananya? Nah, berikut adalah identifikasi dengan pemberian gelang identitas. Yang pertama, gelang warna merah jambu, ya, diberikan kepada pasien berjenis kelamin perempuan. Kemudian gelang biru diberikan kepada pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, gelang warna putih diberikan kepada jenis kelamin ambigu. Ya, misalnya transgender, kita tidak tahu tanpa melakukan pengecekan pada alat vitalnya. Atau pasiennya memang tidak memberikan identitas yang jelas, maka bisa diberikan gelang berwarna putih. Catatannya, pada pemberian label pada gelang identitas harus meliputi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, serta nomor rekam medis. Yang keempat, bagaimana proses identifikasi pada pasien yang beresiko? Yang pertama, bisa menggunakan gelang identitas. Nah, gelang identitas di sini wajib perhatikan berwarna merah jika pasien tersebut mengalami alergi obat, makanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa diberikan tambahan klip dan gelang pada gelang resiko. Klip merah apabila pasien itu mengalami resiko alergi, klip kuning jika pasien mengalami resiko jatuh, klip ungu apabila pasien mengalami DNR atau Do Not Resuscitate. Dan yang terakhir, gelang abu-abu apabila pasien terdapat pemasangan implan radioaktif. Jadi sebenarnya pembelian klip itu tidak hanya sebatas berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga ada berdasarkan kategori pasien beresiko, ya, pasien beresiko. Nah, seperti contoh tadi ya, pasien resiko alergi, pasien resiko jatuh, serta pemasangan implan. Nah, itu pemberian ada penambahan warnanya. Lalu bagaimana apabila ada pasien, ya, yang sebenarnya tidak dapat dilakukan pemasangan gelang resiko, misalnya pada bayi baru lahir, ya, atau terlalu kecil, atau memang dia beresiko tetapi tidak bisa dipasangkan gelang tersebut. Maka gelang identifikasi bisa ditempel di halaman depan dengan cara diklip atau ditempel pada rekam medis pasien tersebut. Lalu yang terpenting pada proses identifikasi dipastikan identitas pasiennya, yang meliputi setiap identitas pasien wajib tersedia pada setiap lembar formulir rekam medisnya. Yang kedua,
bisa ditempelkan pada cairan parental, bisa meliputi obat yang dikonsumsi, makanan yang disajikan, atau produk atau sampel darah. Yang ketiga, bisa ditempel pada botol susu atau makanan cair atau tempat makan pasien supaya tepat identifikasinya. Di sini kita akan masuk terkait dengan identifikasi pada pasien khusus. Contohnya adalah pasien bayi baru lahir atau neonatus. Nah, bagaimana tata laksananya? Secara prosedural, untuk identifikasi neonatus atau bayi baru lahir harus menggunakan 2 gelang identifikasi di setiap saat yang meliputi detail yang sama pada anggota gerak yang berbeda. Misalnya, diletakkan pada anggota gerak atas seperti lengan, yang kedua pada gelang kaki. Yang kedua di sini, gelang pada pasien neonatus berisikan nama ibu yang melahirkan, berat badan pasien itu lahir, panjang badan, Apgar skor, jenis kelamin, tanggal lahir, jam lahir. Apabila memang nama pasien neonatus itu belum tersedia atau belum terdaftar, maka bisa menggunakan nama bayi nyonya dari ibu yang melahirkan. Nah, setelah nama neonatus tersebut terdaftarkan, maka identifikasi terkait dengan ibu pasien dapat diganti dengan nama bayi tersebut. Yang keempat, gelang identifikasi neonatus berukuran panjangnya 5 cm dengan lebarnya 3 cm. Kemudian terdapat penjepit tunggal serta terdapat 4 lubang jempitan atau disesuaikan dengan produk luaran pabrik yang disesuaikan atau yang dijalankan. Untuk pewarnaannya masih sama dengan identifikasi pasien umum. Gelang berwarna pink untuk bayi perempuan, biru untuk bayi laki-laki. Sedangkan pada kondisi jenis bayi yang sulit ditentukan, bisa menggunakan gelang pengenal berwarna putih apabila jenis kelaminnya memang tidak bisa kita identifikasi. Lalu bagaimana tadi kan kita udah membahas identifikasi pasien gawat darurat, neonatus. Sekarang kita akan membahas terkait dengan pasien rawat jalan dan gawat darurat. Prosedurnya semuanya sama-sama menggunakan gelang pengenal, kecuali memang pasiennya tidak dilakukan tindakan prosedural. Yang kedua, sebelum dilakukan tindakan prosedural atau terapi, tenaga medis harus menanyakan terlebih dahulu, meliputi nama dan tanggal lahir dengan catatan pasien tersebut dapat dilakukan proses komunikasi. Yang ketiga, apabila pasien tersebut merupakan pasien rujukan dari Fasiankes tingkat pertama atau puskesmas, dokter umum, atau Fasiankes yang lainnya, wajib melampirkan surat rujukan yang berisikan identitas pasien berupa nama lengkap, tanggal lahir, serta alamat. Jika datanya kosong, maka prosedur ini tidak dapat dilaksanakan. Dan yang keempat, jika pasien rawat jalannya tidak dapat melakukan komunikasi secara mandiri, tidak bisa melakukan atau menjawab pertanyaan terkait dengan identitas dirinya, maka proses verifikasi datanya dengan keluarga atau pengantar pasien, gitu ya. Atau jika tidak ada pengantarnya, maka dilakukan dengan proses berupa foto. Lalu bagaimana, dan yang terakhir di sini adalah terkait dengan identifikasi pada kasus bencana. Nah, di sini mahasiswa harus tahu tuh definisinya. Jadi proses identifikasi pada pasien bencana adalah identifikasi yang dilakukan kepada pasien apabila
ya terjadi suatu bencana, banyak korban yang datang dalam waktu bersamaan. Sehingga supaya pihak rumah sakit mudah melakukan proses identifikasi, maka rumah sakit bisa mengembangkan cara dalam proses identifikasi. Tujuannya adalah memudahkan proses identifikasi saat terjadinya bencana. Prosesnya bagaimana? Apabila kejadian bencana itu sangat besar, banyak korban jiwa, kemudian pasiennya datang secara bersamaan, maka petugas dapat melakukan proses identifikasi berdasarkan jenis kelamin. Jika ada satu pasien pertama, maka diberikan penamaannya Tuan X1. Pasien kedua Tuan X2, pasien ketiga Tuan X3, dan seterusnya. Jika itu perempuan, maka penamaannya dengan Nyonya Y1. Jadi untuk laki-laki akronimnya X, untuk perempuan adalah Y. Ditambahkan lagi tanggal lahir. Nah, bagaimana tanggal lahirnya? Bisa digunakan dengan tanggal pasien itu datang atau datang ke rumah sakit. Untuk nomor RM-nya bisa disesuaikan setelah kondisi bencana sudah membaik atau dapat teratasi. Jadi saat itu cukup pemberian nama serta tanggal kedatangan sebagai pengganti tanggal lahir. Lalu perawat wajib memasangkan gelang identitas bencana serta menuliskan pada rekam medisnya. Nah, perawat di sini juga wajib menuliskan warna triase untuk gelang bencana sesuai dengan kondisi pasien. Yang keempat, yang terakhir, perawat memasangkan gelang identitas pasien sesuai dengan identitas yang sebenarnya apabila bencana sudah teratasi. Oke. Nah, untuk identifikasi pasien bencana terdiri dari gelang identitas. Pewarnaannya gelang merah dengan kasus resusitasi atau sangat gawat darurat, gelang kuning kondisi waspada atau perlu hati-hati, warna hijau adalah pasien aman, warna hitam pasien meninggal, serta harus ada rekam medis bencana. Nah, di sini adalah gambaran bagaimana mahasiswa di semester 2 memahami. Jadi harapannya setelah kuliah ini mahasiswa memahami apa definisi identifikasi, prosedurnya apa saja, jenis identifikasi. Tadi ada pasien umum, ya, rawat jalan, bayi baru lahir, gawat darurat, serta bencana. Lalu prosedurnya apa saja? Berarti ada pembuatan gelang identifikasi, ada labelnya terdiri dari nama, ya, nomor RM, tanggal lahir. Ada proses identifikasi secara khusus, ya, tadi silahkan mahasiswa bisa membacanya. Apabila masih ada pertanyaan, mahasiswa bisa menuangkan pertanyaan di kolom diskusi atau diskus yang ada di e-link. Demikianlah pertemuan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.